Salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam Renungan GKI Sangkrah pada hari ini, tanggal 23 April tahun 2024. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau Bapak Ibu melihat dari kitab Hakim-Hakim, itu ada 12 hakim yang diangkat oleh Tuhan bagi umatnya Israel. Di dalam kitab Hakim-Hakim ini, ada hakim-hakim yang diceritakan secara singkat. Contohnya seperti Tola dan Yair. Ketika kita membaca Tola, maka hanya diceritakan dia berasal dari suku mana, dan dia memerintah sebagai hakim di Israel berapa lama. Demikian pula dengan Yair. Tetapi ada beberapa hakim-hakim yang diceritakan di dalam kitab ini secara mendetail. Contohnya seperti Simson. Kemudian ada juga Deborah dan Barak. Hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Di dalam kitab Hakim-Hakim, kita belajar akan hakim yang bernama Yeftah. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan ini, marilah kita merendahkan diri di hadapannya, kita mohon petunjuknya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar akan firman Tuhan, akan seorang tokoh Alkitab yang bernama Yeftah. Dan mau belajar dari apa yang Kau inginkan untuk kami perbuat. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dengan kerendahan hati yang Tuhan bentuk, kami boleh taat menjadi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Adapun Yeftah, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Tob. Di sana, berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, "Memang, kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka.
Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan Yefta. Bapak, Ibu, kita sering mendengar istilah anak haram. Sesungguhnya anak haram itu enggak ada. Hanya masyarakat yang menamai anak itu haram karena dia lahir bukan dari pernikahan yang sah. Entah dari istri yang keberapa, mungkin dan pelacur, sehingga dikatakan bahwa dia anak haram. Sesungguhnya tidak ada anak haram. Kenapa? Karena seorang lahir itu tidak bisa memilih. Dia lahir dari keluarga yang mana? Apakah dia akan lahir dalam keluarga yang berpendidikan? Apakah dia akan lahir dalam keluarga yang miskin? Apakah dia akan lahir dalam keluarga yang berantakan? Dia tidak punya hak pilih. Tetapi satu hal yang menarik. Ketika dia lahir itu seizin dari Tuhan untuk dia datang ke dunia. Dan dia diberi oleh Tuhan hak untuk memilih, kebebasan untuk memilih bagaimana dia melangsungkan kehidupannya kelak. Apakah dia akan mengikuti kehidupan orang tuanya yang dahulu, yang menanamkan nilai-nilai yang baik kalau itu benar, dan itu menjadi bekal dalam hidupnya, atau dia akan mengikuti kehidupan orang tuanya yang berantakan. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan Yefta ini, dia melakukan hal yang seperti orang tuanya lakukan. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa Yefta itu berasal dari anak perempuan Sunda. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, walaupun kita berasal dari keluarga yang berantakan, maka yang diceritakan adalah kebaikan-kebaikan kita. Apa yang pernah kita lakukan? Tidak pernah mengungkit keluarga kita. Tetapi apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang salah, bukankah yang diungkit juga keluarga kita? Betul, dia memang melakukan perbuatan itu. Kamu tahu enggak? Bapak ibunya dulu ya seperti itu. Bukankah seringkali itu yang di dalam masyarakat bicara demikian? Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yefta melarikan diri, ada hal yang salah. Seharusnya Tuhan memberikan kepada dia kebebasan untuk memilih jalan yang benar, tetapi dia memilih jalan yang salah. Dia bergaul dengan perampok-perampok. Akhirnya dia hidup bersama dengan mereka, merampok, mencuri, dan sebagainya. Satu hal yang menarik, di dalam kehidupan manusia, bukan hanya latar belakang kita, keluarga kita, pendidikan kita, tetapi pengaruh di mana kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, itulah yang menentukan. Kalau kita bodoh, seharusnya kita bergaul dengan orang-orang yang pintar, supaya kita bisa menjadi pintar. Kalau kita, misalkan kita ini suka mencuri, atau kita ini suka melihat video-video porno, tentunya kita harus bergaul dengan orang-orang yang kudus, supaya kita meninggalkan perbuatan itu menjadi baik. Nah, bukankah seringkali ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita punya kelemahan, malah kita bergaul dengan mereka, sehingga buruknya kita akan semakin buruk. Nah, kalau kita baca selanjutnya tentang Yefta, ketika orang-orang dari Gilead ini menjumpai Yefta, apa yang dikatakan oleh Yefta? Bukankah kamu yang mengusir aku waktu itu? Dia mengingat-ingat apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya waktu itu. Beda dengan Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tidak pernah mengingat-ingatnya. Dia malah mengatakan, memang kamu dulu mereka-rekakan sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk padaku. Tetapi Tuhan mengganti mereka-rekakan sesuatu yang baik bagi aku. Bukankah Tuhan menempatkan aku di Israel ini untuk menyediakan makan bagi kamu di masa kelaparan? Yusuf tidak pernah mengingat-ingat apa yang pernah diperbuat oleh saudara-saudaranya waktu itu. Tetapi dia berpikir bagaimana Tuhan memakai dia
untuk memajukan, untuk menghidupi akan keluarganya. Yusuf diberi oleh Tuhan kesempatan untuk menghancurkan saudara-saudaranya, tetapi dia tidak lakukan. Beda dengan Yefta. Dia mengejek akan saudara-saudaranya. Bukankah kamu yang mengusir aku? Sekarang kamu datang kepada aku minta tolong. Bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Kenapa kita tidak belajar dari hati seorang Yusuf? Nah, akhir cerita dari Yefta, dia melakukan sesuatu yang kotor. Dia membawa perkaranya itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, membawa perkara itu di hadapan Tuhan beda dengan membawa hatinya kepada Tuhan. Kalau dia membawa hatinya kepada Tuhan, dia akan mendengar suara Tuhan. Apa yang harus dia perbuat? Tetapi dia membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Bukankah seringkali kita sebagai orang Kristen juga melakukan hal yang sama seperti Yefta, membawa perkara kita di hadapan Tuhan dengan mengatakan, "Nah, betul Tuhan, dia dulu pernah menyakiti hati saya, dia dulu pernah menghina saya, sekarang dia datang kepada saya, Tuhan. Tuhan, lihat dia. Tuhan, tolong hukum dia." Bukankah doa-doa kita seperti itu? Beda dengan Yusuf. Tuhan, ampuni dia, kasih dia. Di dalam masa kebangkitan Kristus kita ingat, ketika Yesus ada di sana, dia berkata, "Bapa, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia tahu." Dalam akhir kehidupannya, dia mengorbankan anak sebagai nasar yang diucapkan. Itu melambangkan ketinggian hatinya. Seandainya dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berkata, "Tuhan, ampuni aku, karena aku waktu itu mengucapkan sesuatu dengan emosional, dan maafkan aku karena aku orang. Saya percaya Tuhan akan mengampuni." Bapak Ibu, pada renungan hari ini kita belajar mana yang akan kita pilih antara Yefta dan Yusuf. Punyalah hati yang rendah hati seperti Yusuf. Dia dapat mendatangkan sejahtera bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman, walaupun singkat, tetapi biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati seperti Yusuf yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dengan kerendahan hati, Tuhan mengangkat kami oleh karena kemurahan Tuhan semata. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, berguna, menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.